Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and salam sejahtera. Lecture for today is chapter 5, function and graph, and subtopic 5.3, inverse function, and the learning outcomes. At the end of the lesson, students are able to show whether a function has inverse and find the inverse of the function. So the inverse of a function is in the form of one-to-one function. So we look in figure 1, shows the mapping of the domain. There is, the element is -3, 0, 1, 2 by the function fx is equal to 3x minus 2. So verify that the range is -11, -2, 1 and 4. Jadi maksudnya -3 kita substitute masuk dalam function fx dan kita akan dapati hasil outputnya adalah -11. Begitu jugalah dan seterusnya. Jadi yang ini kita katakan x mapped to y. Is there a function that will map back to the domain? Maksudnya daripada y ke x, range ke domain. Ada function yang akan will map back atau tidak? So the function fx is figure 1 mapped x onto y where y is equal to 3x minus 2. Now we wish to start with y and return to x. Jadi di sini kita akan tengoklah fungsi apa yang akan menghasilkan y ini, elemen y dipadkan kepada ataupun dimapkan kepada domain x. If 3x minus 2 is equal to y, then x is equal to y plus 2 over 3. Kalau kita tengok di sini lah, ya, sebelum ini diberi dekat kita function fx is equal to 3x minus 2. Jadi kita letkan y is equal to 3x minus 2. Jadi y in terms of x. Bila mana kita nak mapped daripada y kepada x, kita kena olahkan fungsi y in terms of x kepada x in terms of y. Jadi kita tuliskan 3x minus 2 di sebelah kiri dan y di sebelah kanan. Then kita akan dapat x in terms of y. So this new function will map y, that is x is equal to y plus 2 over 3. Jadi kita boleh ujilah dengan nilai y pada range yang berdasarkan pada diagram ini, iaitu y is equal to -11, then substitute into x yang kita dapatkan tadi. So kita akan dapat ianya bersamaan dengan -3, which is the original value of x, ataupun ianya merupakan domain lah, domain yang asal, yang mana kita mapped daripada domain kepada range. Okay, so we can check with other values such a function. If it exists, it's called the inverse function of f and it's written as f inverse. Read this as an inverse function, inverse f. So kalau kita tengok di sini dituliskan sebagai f kuasa -1. So kita tak baca ini sebagai f power of -1. Kita baca ianya dengan perkataan terus adalah f inverse ataupun inverse f. Usually we take x as the starting letter x. So we have f inverse x is equal to x plus 2 over 3. Jadi tadi kalau kita tengok kan, apa yang kita buat tadi pada permulaannya adalah x in terms of y, kan? Kalau ikutkan sepatutnya sebelah kanan ini akan ada y lah, tapi disebabkan
kita selalu menggunakan X itu sebagai starting letter. So X we have sebagai F inverse X lah, is equal to X plus 2 over 3. Summarizing, for the function fx is equal to 3x minus 2, its inverse f inverse x is equal to x plus 2 over 3. Jadi bila mana kita buatkan atau untuk mencari f inverse, kita buat seperti tadi lah. Kita labkan dulu fx ini sebagai y, dan kita akan dapati y is equal to 3x minus 2. Jadi y in terms of x. Bila mana kita nak dapatkan inverse of the function fx ini, apa yang kita buatkan pula adalah ubahkan ianya menjadi x in terms of y. Maksudnya x itu berada di sebelah kiri, y berada di sebelah kanan. Jadi di sinilah akan kita katakan sebagai f inverse x. Okay, note in the above arrow diagram, each element in set x is mapped to exactly one element of y. Function f which has property is known as a one-to-one function. Jadi kita tengok sebentar tadi, diagram yang ditunjukkan itu, ia mapped secara one-to-one function. Jadi domain kepada range pun one-to-one function, dan range mapped back to a domain pun ianya adalah one-to-one function. So the inverse of a function f exists if and only if fx is one-to-one function. Jadi bila mana kita nak dapatkan inverse bagi fx, kita kena pastikan dulu fx yang diberi itu adalah one-to-one function. Jadi kita kena ingat balik lah, untuk menentukan ianya adalah one-to-one function, there is two method. There is horizontal line test dan juga algebraic method. So kena ingat itulah. Okay, if fx mapped to y is a function that maps x to y, then the inverse function is denoted by f inverse, where f inverse is a function that maps y back to x. Jadi beginilah diagramnya kan. First kali x mapped to y, so ini adalah fungsi fx. And then when y mapped back to x, ini adalah inverse function. Okay, to verify that f inverse is the inverse of f, show that. Yang ni bila mana kita nak menentukan what is f inverse, is the inverse of f, kita tunjukkan bahawa dengan menggunakan composite function lah, buktikan bahawa f composite f inverse x is equal to x. Jadi di sini kita boleh dapatkan lah f inverse, ataupun f inverse composite fx equal to x. Ini akan diguna pakai nanti lah, untuk mendapatkan atau untuk mencari f inverse. Okay. So there are two methods to determine whether a function has inverse. So di sini yang tadi saya cakap tadi lah. The first one is graphical method. There is a horizontal line test. The second one is algebraic method. Yang ini semuanya dah kita belajar semasa subtopik 5.1. Next is subtopic 5.3b. Dalam yang outcome is compute the inverse of a function. Kita nak mengira untuk mendapatkan inverse function. Example 18. Find the inverse function for each of the following function. Given a, fx is equal to x minus 3 over 2. Jadi kita tengok macam mana nak dapatkan inverse function of fx. Jadi kalau ingatkan yang tadi, kita akan buatkan let y is equal to x minus 3 over 2 lah. Kita akan dapat y in terms of x. Lepas tu kita olahkannya menjadi x in terms of
y. Jadi di sini the function of f maps x onto y, yang ini yang menggunakan fx lah, where y is equal to x minus 3 over 2. Ini dia gunakan x mapped to y. Jadi make x the subject of this equation. Jadi kita gunakan ini, ataupun kita tak tulis yang the function f maps x onto y ni, tak apa, kita letkan y is equal to x minus 3 over 2. Letkan y is equal to x minus 3 over 2. Jadi daripada situ kita buatkan atau olahkan menjadi x in terms of y. Contoh di sini dia katakan make x the subject of this equation. So x minus 3 is equal to y lah. And then x akan kita dapat adalah equal to 2y plus 3. Jadi bila mana x equal to, x only yang berada di sebelah kiri ada satu x sahaja, equal to di sebelah kanan ini ada y, di sinilah akan ada inverse of function fx tadi. So therefore we can say that f inverse x is equal to 2x plus 3. Jadi x pada y tadi ni dah diubah kepada x, dan x itu juga diubah kepada f inverse x. Ini adalah jawapan untuk f inverse bagi fungsi fx yang diberi. B. Fx is equal to 3x minus 1 over x plus 5, where x is not equal to minus 5. Jadi kena ingatlah, kenapa ditulis x not equal to minus 5 ini. Ingat balik, ini adalah berkaitan dengan domain for the function fx. Okey, sekarang kita nak dapatkan f inverse. So bolehlah letkan y is equal to 3x minus 1 over x plus 5. Contohnya macam sini, yang dibuatkan the function f maps x onto y, where y is equal to 3x minus 1 over x plus 5. Ini kita katakan let y lah is equal to 3x minus 1 over x plus 5. Y in terms of x kan. Lepas itu kita olahkan olahkan denominator ini bawa ke sebelah kiri. Kita akan darabkan dengan y lah. So kita akan dapat yx plus 5y is equal to 3x minus 1. And then 3x ini bawa ke sebelah kiri, sebab di sebelah kiri ini kita akan ada hanya x sahaja. So di sini kita akan dapati yx minus 3x is equal to 5y ini bawa ke sebelah kanan lah, minus 1 minus 5y. Jadi kita factorizekan ini sebelah kiri ini, kita akan dapat x times y minus 3 is equal to negative 1 minus 5y, and then x is equal to minus 1 minus 5y over y minus 3. Kan, yang di sebelah kiri ini x saja kan. So ini adalah kita boleh tukar kepada f inverse x. Maka manakala yang di sebelah kanan ini ada y, kan, ini ditukarkan dengan x. So inilah f inverse yang nak dicari. Ini jawapannya lah. Okay, next, example 19. Given a function fx is equal to x plus p over x minus 3, where x not equal to 3. Ini sekali lagi kita nampak ini x not equal to 3. Maksudnya denominator inilah denominator ini must not equal to 3. Kalau 3 sama dengan 3, 3 minus 3 is equal to 0. Denominator tak boleh jadi kosong. That's why x not equal to 3. Okay, so ini domain lah. Domain for the function fx. So where p is a constant. Okay, find the value of p if f5 is equal to 1 over 2. 1/2 lah. B, find f inverse in a similar form. Dia kata di sini adalah similar form. State the value of x for which f inverse is undefined. Ini ada perkataan undefined, tak tertarif. Okay, so macam mana kita nak selesaikan yang A dulu lah. Yang A dulu untuk mencari constant P ini. Jadi di sini berdasarkan pernyataan yang diberi, f5 is equal to 1/2. Jadi macam mana f5 ini akan diganti masuk ke dalam
fx ataupun 5 ni is input for fx. Jadi kita akan buatkan 5 substitute into fx, so 5 plus p over 5 minus 3 is equal to 1/2. Jadi kita simplifykan inilah. So kita akan dapat 5 plus p is equal to 3, p is equal to -2, therefore fx is equal to x minus 2 over x minus 3. Tapi yang diminta adalah p saja kan, p is equal to -2. Tapi kita tulislah semula what is fx, supaya untuk next question kalau kita nak jawab, kita terus boleh guna pakai yang inilah. Okay, we go for B. B, find f inverse in a similar form. Similar form ni apa? Similar form yang tadi lah, iaitu f, contohnya f composite f inverse x or another one lah. Jadi di sini kalau kita tengok f composite f inverse x, maksudnya kita akan jadikan f inverse fx ini, f inverse x ini adalah sebagai input kepada fungsi f fx tadi itulah, fx tadi. Jadi kita akan gantikan f inverse ini dalam fx. Jadi ini fx-nya yang daripada a tadi. So kita buatkan based on similar form. Jadi kita guna pakai yang ini, f composite f inverse x is equal to x. Jadi f inverse x ini akan digantikan masuk ke dalam fx. Okay. So kita akan dapat f inverse x minus 2 over f inverse x minus 3 is equal to x. Jadi di sini apa yang kita buat pula adalah pindahkanlah denominator ini bawa ke sebelah kanan. So kita akan dapat sebelah kanan itu adalah x dan f inverse x minus 3x. Ini setelah di-expand lah. Okay. So kita pindahkan f inverse x ini ke sebelah kiri. So dia akan dapat f inverse x minus x5 minus f inverse x. So difactorizekan lah, ini dah difactorizekan lah. So f inverse x minus x lah yang tinggal. So equal to 2 plus 3x. Oleh itu, kita terus boleh dapat what is f inverse. What is f inverse? Jadi f inverse is equal to 2 plus 3x over 1 minus x. Jadi maksudnya di sini, tadi kalau kita lihatkan lah, kita menggunakan kaedah let y is equal to something kan. Maksudnya y in terms of x. Jadi another method to find f inverse is based on the similar form yang ini tadilah. Kaedah ini. Jadi maksudnya kita ada dua method untuk mendapatkan f inverse. Jadi seterusnya C. State the value of x for which f inverse is undefined. Jadi yang ini ingat balik lah yang kita buat sebelum ni. Undefined means that f inverse is not undefined. Maksudnya tak tertakrif lah. Okay, macam mana kita akan buat? Jadi f inverse x, yang ini yang kita dapat pada solution B tadi, is equal to 2 plus 3x over 1 minus x. Di sini pun diletakkan x not equal to 1. Ini domain lah. Domain for what? Domain for f inverse. Ini boleh dapatkan lah ni. Kalau kita tengok dari segi f inverse ini dalam bentuk pecahan for the denominator, we know that it must not equal to 0 kan. Jadi bila must not equal to 0, 1 minus must not equal to 0, jadi kita akan dapat inilah. Kita pindahkan negatif x ke sebelah kanan. So 1 not equal to x, jadi kita tulislah x is not equal to 1. So ini adalah domain lah, domain for f inverse. Ini adalah domain f inverse. Macam misalnya lah, domain f inverse. Okay, next.
So macam mana kita nak dapatkan values that makes f inverse is undefined. Jadi from B, f inverse is undefined for x is equal to 1. Jadi maksudnya kalau lah kita tengok di sini, kalau kita gantikan x bersamaan dengan 1, so 1 minus 1 dia akan jadi kosong. So ketika x sama dengan 1, inilah menyebabkan f inverse is undefined ataupun tak tertarikh ataupun tak ada nilai dalam kalkulator kita. Dalam kalkulator kita tidak akan ada nilai. Such a function f is called self-inverse. It is its own inverse. Jadi itulah. Next. Jadi ingatlah, untuk kita katakan f inverse tak tertarikh, kita lihat di mana kalau bentuk pecahan ini mudahnya adalah pada denominator lah. Denominatornya kalau equal to 0, kita lihat equal. Untuk mendapatkan yang tak tertarikh, kita letakkan equal to 0. Tapi untuk domain not equal to 0. Okay, example 20. A function f is defined by fx is equal to set 3x minus 2. Find f inverse x. Jadi di sini bolehlah kita gunakan kaedah macam tadi lah, iaitu similar form kan. Boleh juga, ataupun kalau kita rasa kurang selesa sikit, boleh gunakan kaedah let y is equal to. Contoh di sini adalah y is equal to set 3x minus 2 lah. Boleh guna yang itu. Tapi di sini adalah kita gunakan let y. Ingatkan nak gunakan kaedah similar form tu. Tapi di sini dia gunakan let y. So let y is equal to set 3x minus 2. Then kita pindahkan set ini ke sebelah kiri. So kita akan dapat y squared. So is equal to 3x minus 2. Jadi kita olahkan supaya x itu berada di sebelah kiri sahaja. Jadi negatif 2 pindah ke sebelah sini, dia akan dapat plus 2. And then the coefficient for x is 3. So 3 bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi denominator lah. So x is equal to y squared plus 2 over 3. Di sini kita dah dapati x in terms of y. Di sini akan berlaku lah inverse-nya. Jadi x ini kita boleh tulis sebagai f inverse x. Dan sebelah kanan itu ada y, kita boleh gantikan dengan x. So dia akan jadi begini. So ini adalah f inverse dia lah. Ini f inverse nya. Ini adalah untuk A. Dan seterusnya kita akan tengok B. Daripada soalan kita dapati fx is equal to set 3x minus 2, and then f inverse ini kita dah selesaikan daripada soalan A tadi. Jadi untuk soalan B ini, verify that f composite f inverse x is equal to f inverse composite fx is equal to x. Jadi kita buatlah untuk yang mula ini, iaitu f composite f inverse x. Maksudnya f composite f inverse. F inverse ni akan diganti masuk ke dalam fx. Ini. So f composite, yang ini adalah dibuat secara f inverse dulu. F inverse fx is equal to maksudnya fx ini sebagai input lah. Fx ini sebagai input diganti masuk ke dalam f inverse. Masuk ke dalam ini. So kita akan dapati fx digantikan pada tempat x, iaitu set 3x minus 2 power of 2 plus 2. Jadi kita selesaikan set dengan square itu, akan terhapus lah. Akan terhapus. Jadi tinggallah 3x minus 2 plus 2. Jadi minus 2 dengan plus 2 habis. Selesai. 3 over 3 pun selesai lah. Itu tinggallah x sahaja. X sahaja. Another composite adalah kita tengok, iaitu f composite f inverse. Yang ini kita gantikan f inverse, iaitu x squared plus 2 over 3 ini gantikan pada x bagi fx lah, iaitu gantikan tempat ini. So kita akan permudahkan, kita akan dapati 3 over 3 hapuslah, 3 over 3, and then x squared plus 2 minus 2 ini pun hapus, tinggallah x squared, set hapus, tinggallah x sahaja.
Jadi untuk soalan ini F composite F inverse adalah sama dengan F inverse composite Fx sama dengan nilai X. Therefore, inilah ini. Okay. Next. Kita tengok pula the new outcome 5.3c. So at the end of the lesson, students are able to identify the domain and range of an inverse function. Kita nak dapatkan domain dan juga range of inverse function. Of inverse function. Okay. Jadi domain and range of inverse function, kalau kita tengok dari segi diagram inilah. Diagram ini. Jadi if x mapped to y menggunakan fungsi fx. Jadi pada fungsi fx itu kita boleh tentukan dia punya domain. Dan setelah daripada domain itu ataupun input x itu adalah sebagai domain dan output y itu adalah sebagai range. Range for f. F ini adalah merujuk kepada fungsi fx. Jadi bila mana kita buatkan inverse, apa yang kita akan dapati adalah domain bagi fx juga boleh kita dapatkan range bagi f inverse. Domain bagi fx kita juga boleh dapatkan range bagi f inverse. Cuma domain ini adalah merujuk kepada koordinat x lah. Range adalah y lah. Begitu juga dengan range for the fx. Kita boleh dapatkan domain f inverse. Maksudnya kalau diberi f inverse, kita boleh dapat fx punya ni. Domain dan juga range. Terbaliklah, dia boleh terbalik gitu. So, inilah. From the diagram, domain of fx boleh juga ditulis is equal to range of f inverse x. Range pula boleh juga ditulis range of fx is equal to domain of f inverse. Jadi kena faham lah, what is domain? Domain is based on coordinate x. Range adalah coordinate y. Okay. Next. Ini adalah tips. Tips di mana kita seandainya kita cuba dapatkan bagi fungsi fx ini domainnya. Bila kita dapat domainnya, daripada domain itu kita boleh ubahkan kepada untuk range bagi f inverse. Tapi domain adalah macam tadi lah, ianya berkaitan dengan koordinat x. Range adalah berkaitan dengan koordinat y. Dan seandainya kita dapatkan range bagi fx, di situ juga kita boleh dapatkan domain bagi f inverse x. Dan seterusnya di sini kalau kita tengokkan, seandainya graf yang dilukis memotong pada paksi x-intercept. Jadi untuk graf f inverse, dia akan memotong pada y-intercept. Dan sebaliknya lah ini, kalau y-intercept pada paksi graf untuk fx, graf itu memotong paksi x. Jadi graf inverse-nya adalah akan memotong pada paksi x. Jadi fx pula kalau yang ada horizontal asymptote, nanti kita tengoklah horizontal asymptote, untuk f inverse akan berlaku vertical asymptote. Dan kalaulah fx ini, graf fx itu ada vertical asymptote, manakala f inverse pula dia akan ada horizontal asymptote. Okay, next. (5.3d)
Learning outcome at the end of the lesson, students are able to sketch the graph of the function f and its inverse. Its inverse, f inverse ni lah, on the same axis. Graph of inverse function. With the property of an inverse function, the domain f is equal to range for f inverse, and range fx, range f is equal to domain for f inverse. That means point xy. Maksudnya kalau kita lakarkan bagi graf fx, kita akan dapatkan koordinat lah, xy contohnya di sini, of fx is changed to yx of f inverse. Jadi untuk dapatkan koordinat bagi f inverse, kita tak perlu kira semula lah, just ubahkan kedudukan untuk koordinat fx tadi tu, xy, kita ubahkan menjadi yx. Yx. Jadi di sini kita faham lah, ini adalah koordinat bagi f inverse, and achieved by reflecting the points about y is equal to x. Maksudnya koordinat ini bukan berubah ataupun kita kata mudahnya adalah ia berubah mengikut reflection pada garisan y is equal to x, ataupun garisan y is equal to x ini juga dikenali sebagai garisan mirror lah, mirror. Jadi kalau kita tengok tu dia akan reflect. Jadi x menjadi y menjadi x. Okay, graph of y inverse is obtained by reflecting the graph y is equal to fx about the line y is equal to x. Jadi reflect lah, sebab tu dia katakan y is equal to x ni adalah garisan mirror lah. Jadi begini. Jadi seandainya kita lakarkan fx di sini, lakaran fx di sini, dan koordinat, let's say lah kita ada koordinat di sini, pemotongan pada paksi x ini adalah x intercept lah, x intercept pada kita katakan graf fx. Let's say lah di sini adalah 20, kan, 20. Jadi untuk koordinat bagi fungsi f inverse atau graf f inverse, ianya akan bertukar kedudukan. Itu kalau kita tengok ini adalah xy, kan, koordinat yang y x intercept ni. Jadi untuk f inverse dia akan jadi y intercept, dan koordinatnya akan jadi 02. Jadi ini adalah yx lah. Ini yang dikatakan tadi tu, kan, dia reflect. Reflectnya kalau kita tengok ini mudahnya adalah pada garisan y is equal to x ataupun mirror line lah. Jadi mana-mana pun sama lah, kedudukan di sini, kedudukan di sini, dia akan berada di sini. Di sini kalau ikutkannya di sini lah, kan, tapi di sini dia agak lari sikit lah, dia punya graf tu. Graf itu sepatutnya di sini ni. Graf ini dia sepatutnya ke bawah lagi lah, ke bawah lagi. Okay, next ada apa? Jadi kalau kita perhatikan lah, bagi domain pula, domain dan juga range. Jadi untuk fungsi fx, for fx function, the graph we can get the domain lah. So domain untuk fx adalah 0 to infinity. 0 to infinity. Why? Kalau kita tengok graf ini tidak menyentuh paksi y. Graf fx ini tidak menyentuh paksi y. Dan kita boleh katakan graf ini hanya menghampiri kepada paksi y sahaja. Dan bila menghampiri, ianya menghampiri kepada koordinat kosong lah, at kosong di sini. Dia not equal. So domainnya adalah sini. So inilah domainnya bagi fungsi fx.
Dia melebar ke kanan. Dia melebar ke kanan. Domain ingatlah, ya, domain adalah berkaitan koordinat X, iaitu kita refer kepada X axis. Jadi graf fx ni kalau kita tengok dia melebar ke kanan. Ya, melebar ke kanan. Dia kalau melebar ke kiri pun dia akan menghampiri kepada kosong saja, X kosong saja. So domainnya adalah 0 to infinity. Jadi daripada domain fx kita boleh dapatkan inverse, iaitu inverse apa? Inverse range inverse-nya. Kalau kita tengok di sini, range inverse-nya adalah 0 to infinity. Nah, 0 to infinity. Macam mana? Bila graf fx ini direflectkan, so ini adalah f inverse lah. Kita dapati, ya, kedudukan yang tadi tu semua ini kedudukannya adalah di sinilah. Kan? Nah, ni. So, graf ini dia menghampiri kepada paksi X sebetulnya. Dia begitu. Dia duduk kat sini ni. Sebetulnya di sini. Jadi, graf ini bila kita nak dapatkan dia punya range, kita akan refer kepada domain F saja. Jadi range-nya, graf ni dia akan melebar ke atas, memanjang ke atas. Jadi range-nya adalah daripada 0 to infinity. So ini adalah range bagi F inverse. Range F inverse. Dulu atas. Itu. So bila kita tentukan domain bagi fx, so kita boleh dah dapat range bagi F inverse. Tapi ingatlah, ya, domain untuk X, range untuk Y. Okay. So next, kalau kita dapatkan range bagi F, range bagi fx, fx mana ni? Range. Range kalau kita tengok, graf ini, range ini kalau kita refer kepada paksi Y lah, graf ini dia memanjang ke atas dan juga memanjang ke bawah, turun ke bawah. Jadi graf ini paling maksimum dia boleh pergi adalah ke atas positive infinity, walaupun dia naik ke sini kan, tapi dia boleh naik ke atas. Dan begitu juga yang ini ke bawah ni, dia boleh ke negative infinity. Jadi range-nya adalah negative infinity to infinity. Dan bagaimana pula untuk domain bagi F inverse? Domain bagi F inverse adalah kita kata reverse pada inilah. Dia akan jadi negative infinity to infinity. Macam mana ni? Graf ini kalau kita tengok ini fx, dia memanjang ke kiri to negative infinity dan memanjang ke kanan to positive infinity. So inilah kita katakan, ya, bila mana kita dapat domain bagi fx, kita boleh dapat range bagi F inverse. Begitu juga kalau kita dapat range bagi F, kita boleh dapatkan dia punya domain F inverse. Dan yang lain-lain itulah, ya, X intercept, Y intercept, Y is equal to X. Jadi bila melangkahkan graf, semua ini penting lah, iaitu paksi X, paksi Y, garisan Y is equal to X, ini perlu ada. Bila mana kita buat fx, kita perlu dapatkan dia punya inverse. Jadi bila nak dapatkan inverse, perlu ada Y is equal to X line. Mesti ada. Okay, next. Example 21. Find the inverse of fx is equal to 1 over 1 minus x plus 2, where x is not equal to 1. Ini kita dah tahu dah ni. Ini dah diberi dekat kita. Apa ni? Ini adalah domain bagi f. Domain bagi f ni kalau kita tengok ditulis lagi x not equal to 1. Tapi kalau kita nak tulis dalam bentuk interval, so dia akan jadi negatif. Negatif 2, 1, 1, open, union 1 to positive infinity. So ini domain f.
Jadi bila dah dapat domain F ni, kita dah boleh tentukan what is range for F inverse. Kan? So, sama lah. Sama lah. Nah. Okay. Next. State the domain and okay. So, macam mana diselesaikan? First, find the inverse. Seperti biasa lah. Ini menggunakan kaedah macam tadi lah. Itu similar form. F composite F inverse, Fx inverse is equal to X. Jadi kita gantikan F inverse ini sebagai input pada Fx. Jadi kita akan dapat F inverse-nya adalah bersamaan dengan X minus 3 over X minus 2. X minus 3 over X minus 2. Jadi di sini sekali lagi kita tengok. Pada F inverse ini, dia masih dalam bentuk pecahan. Denominator ni tengok. Ini adalah apa? Ini adalah boleh kita dapatkan ianya domain bagi F inverse. So, yang ditulis ini X not equal to 2 itu, ini adalah domain bagi F inverse. Domain bagi F inverse. Jadi, di sini juga terdapat range F inverse lah. Kalau kita nak tulis range F inverse dalam bentuk X ni, so kita akan buat range F adalah Y is not equal to 2. Y is not equal to 2. Kita tulis gini lah. Sebab domain X range adalah Y. Okay, next. Jadi, what is the domain and inverse function? Jadi, domain ini tadilah. Domain of F inverse adalah sama dengan range of Fx. Ini tadi kan. Yang saya tulis ini tadi. Dan range of F inverse adalah sama dengan domain Fx. Yang ini tadilah. So, ini. Okay. Dah dapat lah. Berdasarkan solution yang kita dapat ataupun daripada soalan itu dah dapat what is the range for F inverse dan juga domain for F inverse. Okay, exercise 22. Function f and g are defined as fx and gx. Ini yang diberi lah. Find f composite gx and deduce f inverse x. Jadi kita akan dapat f composite gx dan seterusnya deduce. Ini perkataan deduce, jaga-jaga lah. Deduce f inverse x. Okay, B, determine the domain and range of f inverse. Okay. So, for solution for A, f composite gx. Jadi f composite gx, we know that gx is used as input for fx. Jadi gx is 3x plus 5 over 2 minus x. Jadi betul lah. And then substitute into f for at x di sini. So kita akan dapat inilah. 2 times 3x plus 5 over 2 minus x minus 5 over 3x plus 5 over 2 minus x plus 3. Yang kita simplifykan semua ini, kita akan dapati ianya adalah bersamaan dengan x. Kan? Kita akan dapati ianya bersamaan dengan x. So f composite gx is equal to x. Hari ini kita pegang sebab solution dah dapat iaitu. Jadi apa yang kita boleh katakan daripada solution yang kita dapat ini? Iaitu apa? Yang berkaitan dengan deduce f inverse ni. Jadi kalau kita faham bahawa yang similar form tadi itulah, yang similar form iaitu if we do a composite f composite f inverse x. Ini adalah sama dengan x kan. Jadi kita akan boleh katakan bahawa bila mana f composite f inverse x is equal to x. Jadi kalau f composite gx is equal to x, what is f inverse x? So f inverse x adalah
Gx. F inverse X adalah Gx lah. Sebab kita dah buktikan F composite Gx is equal to X. Jadi based on kita kata similar form lah. Properties ataupun properties F composite F inverse X is equal to X. So F inverse X adalah sama dengan Gx lah. Nah ini. F inverse X adalah sama dengan Gx. Iaitu 3x plus 5 over 2 minus X. Okay. Next, kita akan buatkan B. Determine the domain and range of F inverse X. The range and domain for F inverse. Jadi F inverse kalau kita tengok di sini adalah dalam bentuk fraction. So the denominator dia ada X. Jadi 2 minus X is not equal to 0. Jadi di sini akan terdapat domain for F inverse lah. Di sini akan ada domain F inverse. Domain F inverse. Domain S iaitu X is not equal to 2. Jadi bila mana kita dapat domain F inverse X is not equal to 2, di sini juga akan terdapat range F lah. Kalau kita diminta cari lah kan range F. That is Y is not equal to 2. Okey, seterusnya. Itu dah kita dah dapat domain bagi F inverse dan juga range bagi F. So, tadi kan kalau kita tengok fx sendiri, fx di situ adalah terdapat x plus 3 kan for the denominator. So di sini adalah domain bagi F. Ianya boleh kita ubah kepada range bagi F inverse. Iaitu mana X is not equal to negative 3 lah bagi domain. Dan range-nya adalah Y is not equal to negative 3. Jadi di sini B ini diberi dalam bentuk interval. Ini diberi dalam bentuk interval. Okay. Next, exercise 23. Given that f is equal to 3x plus 5, find f inverse squared. F inverse squared. Jadi kita akan buat f inverse dululah sebab kita nak cari what is f inverse. So kita buat kaedah f composite f inverse is equal to x. Jadi kita selesaikan, kita dapat f inverse x is equal to x minus 5 over 3. Okay, so kita dapat yang ini. F inverse x is equal to x minus 5 over 3. Jadi untuk A, F inverse squared adalah sama dengan F inverse composite dengan F inverse. Jadi kita akan ganti F inverse masuk ke dalam F inverse sekali lagi. Jadi beginilah. Kita akan dapat x minus 5 over 3 minus 5 over 3. Jadi simplifykan, kita akan dapat x minus 20 over 9. So ini adalah F inverse squared. F inverse squared. Jadi macam mana pula dengan B? F squared inverse. Jadi F squared inverse, kita buatkan dulu F squared. Jadi F composite Fx. Jadi kita akan dapat 9x plus 20. Ini F composite Fx. So kita akan dapat 9x plus 20. Jadi F squared composite F squared inverse is equal to x. Jadi di sini F squared inverse ini substitute masuk kepada F squared. So masukkan kepada dalam 9x tadi itulah, x tu pada x ni. Kita gantikan masuk di sini. So 9f squared inverse plus 20 equal to x. Sampai situ. Seterusnya kita akan simplifykan, tinggalkan saja f squared inverse ini berada di sebelah kiri. So kita akan dapat f squared inverse is equal to x minus 20 over 9. Over 9. Jadi kalau kita tengok, note that f inverse squared is equal to s squared inverse. Ini maksudnya ada kesamaan lah.
untuk A dan juga B. Okay, exercise 24. The function f and g are defined by fx is equal to 2x plus 3 and gx is equal to x minus 1. Find f inverse and g inverse, b g composite f inverse and f composite g inverse, c f composite g, and then inverse d f inverse composite g inverse. Jadi f inverse dan g inverse dulu. Jadi f composite f inverse x is equal to x. Jadi f inverse ini gantikan masuk ke dalam function fx. So kita dapat 2 f inverse x plus 3 is equal to x. And then f inverse is equal to x minus 3 over 2 lah. So ini f inverse dia. Dan ini f inverse nya. And then for g inverse, sama juga kita gunakan kaedah composite. G composite G inverse X is equal to X. And then G inverse is equal to G inverse kita ganti masuk ke dalam G. So G inverse X minus 1 is equal to X. And then G inverse adalah X plus 1. Ini dah dapat lah F inverse X dan juga G inverse untuk soalan A. B pula, G composite F inverse X and F composite G inverse. Jadi di sini, kalau kita tengoklah untuk yang first one, G composite F inverse X. Jadi F inverse X ini adalah sebagai input kepada G. Jadi G composite F inverse X, kita gantikan F inverse tadi iaitu X minus 3 over 2 masuk ke dalam G. So G nya adalah, kita dapat begini lah, X minus 3 over 2 minus 1. Simplifykan, kita akan dapat X minus 5 over 2. So ini adalah G composite F inverse. Manakala F composite G inverse pula adalah sama dengan F composite G inverse X lah. Ini biasa. And then G inverse X ini adalah X plus 1 as an input for Fx. Kita gantikan masuk dalam Fx pada tempat X. So ini kita akan dapat 2 times X plus 1 plus 3. So 2x plus 5. So ini adalah F composite G inverse. F composite G inverse. Jadi kalau kita tengok ni, ini adalah agak beza lah kan. So C pula, F G and then inverse. F G and then inverse. So F Gx is equal to F composite Gx is equal to F x minus 1. So Gx kita as input for Fx. Jadi 2 times x minus 1 plus 3 is equal to 2x plus 1 lah. So ini Fgx. Ini tak ada masalah kan, sebab ini adalah komposit biasa saja. And then kita nak dapatkan dia punya inverse for Fg. Kita compositekan Fg composite Fg inverse is equal to x. Jadi 2Fg inverse plus 1 is equal to x. Maksudnya kita gantikan Fg inverse ini pada X bagi Fg lah. Di sini kita gantikan. So kita akan dapat ini lah. Nampak panjang sikit lah kan misalnya itu. Dan seterusnya susun supaya Fg inverse saja berada di sebelah kiri, dan kita dapati Fg inverse X is equal to X minus 1 over 2. Okay, next. F inverse G inverse X is equal to F inverse G inverse X. Ini sama lah kan. So F inverse digantikan dengan X plus 1, substitute kan, masuk sebagai inputnya. So kita akan dapati F inverse G inverse X adalah sama dengan X minus 2 over 2. X minus 2 over 2. Jadi note that kita dapati bahawa Fg inverse X not equal to F inverse G inverse X. Ini tak sama lah. Ini tak sama. Next, example 25. Given Fx is equal to 1 minus X and Gx is equal to 1 plus X plus 2, where X not equal to minus 2 lah. Ini domain bagi Gx lah. Find Fg inverse and G inverse composite F inverse. Okay. Jadi F composite Gx
Jadi gx ni as input for fx, iaitu gx adalah 1 over x plus 2. And then kita akan gantikanlah 1 over x plus 2 ni ke dalam fx, kita dapati 1 minus 1 over x plus 2. Jadi simplifykanlah, kita akan dapat x plus 1 over x plus 2. Jadi seterusnya kita nak dapatkan fg inverse. Kita buatkan fg composite fg inverse x letakkan equal to x. So kita akan gantikanlah fg inverse ini pada fg. So kita akan dapat fg inverse plus 1 and then over fg inverse x plus 2 is equal to x. Jadi kita gantikan fg masuk ke dalam ini je lah. Kan, kita ganti masuk dalam ini je. Kita ganti masuk dalam ini. Tak ada apa pun. So seteruskan kita simplify lah supaya fg itu berada di sebelah kiri sahaja. Ini kalau kita tengok denominator ni didarabkan di sebelah kanan, sebelah kanan didarabkan. So dapat inilah. And then yang sebelah kanan itu fg inverse x dibawa ke sebelah kiri, and then dia teruskan ini dia factorize kan, fg inverse x times 1 minus x, ini dah di factorize kan lah. So fg inverse adalah sama dengan 2x minus 1 over 1 minus x. So ini adalah fg inverse. Okay. So kita tengok pula g inverse composite f inverse. Jadi g inverse composite f inverse samalah g inverse composite f inverse is equal to f inverse x ini kalau kita tengok sebagai input pada g inverse lah. So ianya adalah 1 minus x. So kita akan substitute masuk g inverse. Jadi kita akan dapati 1 over 1 minus x minus 2. Ini kita simplifykan lah. Simplifykan dan kita akan dapat g inverse f inverse, g composite f inverse adalah sama dengan 2x minus 1 over 1 minus x. Jadi di sini kita dapati ianya adalah sama lah, ya. Sama dengan fg inverse. Fg inverse x sama dengan g inverse composite f inverse. Ini sama. Ini pembuktian ni. Pembuktian based on properties lah, kita boleh katakan sebagai properties. Exercise 26. Given that f(x) is equal to x minus 1 squared plus 2 for x greater or equal to 1, find the f inverse and state its domain and range. And sketch the graph of fx and find f inverse x on the same axis. Okay. So fx adalah x minus 1 squared plus 2. Dan ini diberi kita x plus x greater than or equal to 1 ni. Ini adalah merujuk kepada domain bagi f lah. Ini bila dimension ni sini, ini kita kena follow. Kena follow. Ini sebagai domain bagi fx. Follow bagi domain bagi fx. Kita tengok selesai macam mana untuk dapatkan f inverse. Jadi gunakan kaedah composite. Selesaikan, kita akan dapati sebab ini f inverse digantikan dalam fungsi fx kan. So kita akan dapat f inverse minus 1 lah. F inverse minus 1 squared plus 2, and then simplifykan. So kita akan dapat f inverse nya adalah sed x minus 2 plus 1. Dan kita akan dapati domain domain adalah domain, tengok Jadi di sini domain for f inverse bagi set denominator ni must greater or equal to 0. That's why dia dapat greater than 2 to infinity. Plus 1 ni diabaikan sebab domain ini adalah koordinat x yang akan diganti masuk ke dalam fungsi ni. Kan? Selain daripada itu tak boleh lah. Kalau kita gantikan nilai 1, tak boleh lah. Sebab 1 tolak 2, kita akan dapat minus 1 di sini. Sed minus 1 ini adalah complex number. So f inverse adalah undefined lah. Jadi tak boleh. So domain adalah ini lah. Domain for f inverse adalah 2 to infinity. 2 adalah close lah. And then what about range? Range adalah based on domain for the fx lah. Kan?
So di sini tadi domain F adalah X greater than or equal to 1. So range adalah for F inverse adalah 1 to infinity. Sama lah. Sama. Jadi seterusnya, hence sketch the graph of Fx dan X inverse. Okay. So bila nak sketch graph, kita perlukan faksi Fx dan juga X. Dan jangan lupalah garisan Y is equal to X ini adalah sebagai garisan mirror. Jadi kita akan lakarkan begini. Dapatkan koordinat-koordinat lah. Koordinat-koordinat bagi Fx yang saya tunjukkan itu menggunakan, sebelum ni adalah menggunakan table tu. Dapatkan koordinat. Lepas tu pada koordinat ini kita akan mirrorkan dia. Contoh di sini 1, 2 dan mirrorkan dia secara 90 degree lah ni. 90 degree dalam jarak panjang yang sama. So kita akan dapat lebih kurang beginilah. 2, 1. 2, 1. And so on lah. Yang lain follow lah. So kita akan dapat begini. Ini adalah inverse. F inverse X. Okay. So daripada situ kita dah tahu lah tadi kan. Domain and range lah. Ini domain and range tadi lah. Yang ni kalau tengok ini 2 to infinity kan. 2 to infinity domain. 2 to infinity. 2 to infinity. Dari sini to infinity sebelah kanan lah. And range adalah 1 to infinity. Tengok dari sini dia naik ke atas dan dia naik ke atas sikit je. Dari sini ke atas. Ke positive infinity. Okay. So itu range dia lah. Okay. Jadi selesailah subtopik 5.3. Thank you. So keyword for this lecture is FBS2. Okay, thank you again.